Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SH, Direktur Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, DAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula Bapak Ainur Rafiq Sofa selaku dosen pengampu mata kuliah Mahfudah 2 di semester 5 ini. Serta yang sangat saya banggakan kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Hakikatul Maula, saya dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari program studi Tadris Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai keutamaan akhlak, yang mana kata ini berada di dalam mata kuliah Mahfudah 2, dan ini bertepatan juga pada bab kedua. Nah, bab kedua di dalam mata kuliah Mahfudah 2 ini ada keutamaan mengenai akhlak. Apa sih itu akhlak? Kalau mengenai akhlak kita bisa ini udah lumrah sih. Ini juga dimiliki oleh manusia, atau bisa disebut juga moral. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana seharusnya kita menghormati orang lain. Contohnya seperti menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, akhlak di sini adalah sebuah perilaku baik yang kita tunjukkan atau kita berikan kepada orang lain, yang sekiranya dari sikap yang kita berikan itu mencerminkan sebuah rasa hormat kita atau rasa sayang kita terhadap orang lain, agar kita tidak merendahkan mereka dengan sikap maupun perkataan kita seperti itu. Nah, setelah kita belajar ilmu, betapa pentingnya ilmu harus dimiliki oleh manusia. Selain ilmu, ada yang lebih penting yang harus dimiliki oleh manusia, yakni akhlak. Nah, di sini akhlak itu sendiri dibahas di dalam Al-Quran, hadis, serta qaulul ulama. Nah, untuk di sini dalam peta imajinasi yang telah saya buat ini, seperti ini, itu saya mengubah dari Quran surat Al-Baqarah menjadi saya ganti dengan ayat lainnya. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nah, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Ketika kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, ataupun menghormati mereka, menyayangi mereka, itu merupakan sebuah bentuk akhlak yang kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal seperti itu pun merupakan kita sudah berada di keagungan, seperti itu, bukan mengagungkan manusia, tapi itu sebuah bentuk lah untuk diri kita, agar kita berada di tempat yang agung dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berakhlak, yang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan baik, apalagi itu orang tua. Seperti itu. Nah, contohnya nih seperti Nabi Muhammad, Nabi kita. Ketika zaman dahulu, pada masa itu kan Nabi sering dilempari kotoran, batu, dan lain sebagainya oleh orang-orang yang membenci Nabi. Dan apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak melempar balik kotoran tersebut ataupun batu-batu tersebut, malah mendiamkan atau mendoakan mereka. Dan ketika si pelempar itu sakit, Nabi pun mencarinya serta menjenguk, mendoakan dan sebagainya.
itu merupakan akhlak yang sangat amat agung yang seharusnya kita contoh. Nah, selain di dalam surat Al-Qalam, akhlak ini di dalam surat At-Taubah yang mana berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha warka'u ma'as shodiqin. Maaf, salah. Yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di dalam hadis. Nah, di sini di dalam hadis itu ada dua, saya mengambil dua, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari serta At-Tabrani. Yang mana menurut HR Ahmad dan Bukhari ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim khairun nas ahsanuhum khuluqan. Nah, yang mana artinya itu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya, seperti itu. Maka mari bersama-sama jadilah orang yang sebaik-baik tersebut. Bukan menganggap diri lebih baik dari orang lain, tapi jadilah kita sebaik-baik sebaik-baik manusia di antara manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik, seperti itu. Selanjutnya di sini ada menurut HR At-Tabrani nama buistum li'itami makarimil akhlak. Nah, di sini mengatakan bahwasanya turunnya Nabi Muhammad itu selain untuk menyebarkan agama Allah, juga untuk menyempurnakan akhlak-akhlak para manusia. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah. Nah, sekarang menurut qaul ulama juga membahas mengenai keutamaan akhlak itu sendiri. Nah, yang mana hadis di sini itu diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ilan As-Sadiqi serta Imam Maskawi. Seperti itu, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khuluqu malakatun bin nafsi yaktadiru biha ala suduril af'alil jamilati bisuhulatin. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu menurut Imam Maskawi, yang mana berbunyi al-khuluqu halun bin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin, seperti itu. Nah, di sini karena saya tidak menghafal artinya, saya akan membacakan serta menjelaskannya. Mengenai untuk hadis pertama, akhlak adalah suatu perbuatan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah. Nah, orang yang berakhlak akan sering sekali melakukan hal-hal baik dengan sendirinya, otomatis seperti itu. Karena akhlak di sini sangat mempengaruhi apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk hadis kedua di sini katakan bahwasanya akhlak adalah keadaan yang selalu mendorong jiwa manusia untuk berbuat tanpa berpikir lama. Dengan akhlak di sini, adanya akhlak ini mendorong manusia melakukan hal-hal yang baik tanpa harus berpikir lama, tanpa harus bertele-tele memikirkan rugi atau tidaknya. Nah, ini rugi nggak sih kalau saya nggak tanpa berpikir seperti itu. Tapi untuk berbuat kebaikan itu tidak pernah ada ruginya, seperti itu. Nah, itu saja mengenai akhlak dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.